Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa dengan ini kita masukin channel mana nih? Wondes apa Cah PCT nih? Tapi Wondes arahnya aja. ke Wondes saja karena kita ceritanya nih akan ngobrol-ngobrol sama siapa nama kau? Alif Siapa? Irwandi. Coba perkenalkan diri, Bro. Kenalkan nama saya Alif Irwandi Distira, saya umurnya 17 tahun. 17 tahun? Iya. Kok badannya kayak 30 tahun? Makan mulu. Makan mulu. Sekolah di mana, Bro? Di SMKN 13 Jakarta. SMKN 13. Di sekolah belajar apa? Belajar marketing, sales. Marketing. Selling. Selling di dunia apa? Di dunia retail. Retail itu maksudnya dunia nyata apa di Di online? Offline. Kebanyakan offline. Di sekolah nggak diajarin online? Diajarin tapi cuman buat website tuh udah aku pelajarin 2 tahun sebelum Websitenya pakai apa? SMK. Websitenya pakai apa? Pakai Google Site. Google Site, berarti Blogspot dong. Iya dia. Nah, jadi nggak bener-bener dari nol, dari coding itu nggak ya? Enggak. Udah tinggal yang plug gitu ya? Iya, gurunya Plug and play gitu ya? Gurunya mana ngerti. Oke, nah, berarti yuk sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMA. Ceritanya dia ini dulu kan apa ya? Saya kompori untuk jualan. Tapi ternyata dulu susah ya? Susah, males. Malas. Dan ini lu mulai jualan kapan? Pertama mulai ngikutin Wondes kapan? 2021. Masa? Iya. Bener-bener lu ngikut jualan Wondes itu 2021? Enggak sih, 2022. Yang bener. Akhir 2021 maksudnya. Oh, itu ceritanya gimana lu kok tiba-tiba lu mau gitu? Waktu itu apa lewat apa jualannya? Lewat Tokopedia itu cuman iseng-iseng ada yang beli, jadinya keterusan sampai sekarang. Jadi pertama itu nggak ada lu pakai ngiklan segala macam ya, cuman ngasal gitu aja. Ada ngiklan tapi cuman ngasal, nggak pakai Nggak, pas mulai itu langsung ngiklan atau asal-asalan pas pertama ada yang beli itu? ngiklan sih. Ngiklan langsung. Iya. Oh. Lu belajar sendiri ya? Iya. Dulu kan nanya-nanya, aku jawabnya apa? Iya, belajar sendiri gitu. Belajar sendiri ya. Jadi karena laku jadi ketagihan gitu. Iya. Nah, coba tadi jualan per bulan apa yang udah ada? Bulan Februari cuman 4.700.000 sih. Tunjukin tuh. Mana ya? Yang benar, fokusnya kan kamera ini. Benar. Kok nggak kelihatan mundur dikit? Ini pokoknya 4.700.000 dan produk terjualnya 70 produk. 69 produk. Nah, dia jadi resellernya Wondes bulan Februari. Dengan lu serius nggak sih jualannya apa santu-santuy aja? Sebenarnya serius. Serius gimana? Perasaan main mulu. Ya biasa aja lah. Dari 4 juta itu kurang lebih profit lu dapat berapa? 20%. Berapa ya? Bisa 30 sampai 40%. Kalau misalkan 30% berapa? Ntar, itu Coba dulu. kita kalkulasi kasar. Jadi dapat 4,7 juta. Kerjaannya cuma sesekali doang kan? Nggak tiap hari dipantengin 24 jam. Ibaratnya kayak orang kantoran. Banyak tidur. Kayak orang kantoran yang dari jam berapa? Jam 9 sampai jam 6 apa jam 5 gitu ya. 30. Kerjanya mengawur-ngawur aja gitu. Kalau lagi inget doang dalam sebulan dapat 4,7 juta kotor. Nah, kurang lebih berapa? Ya 4.700.000 kali 30% gitu kan ada cuy. Bagi 100. Kan begitu caranya. Sudah kamu 4. Tata dulu dong, gini loh. Caranya gini doang, 4.700.000 kali 30 kan ada persen udah. Iya. Cerot. 1.400.000. Jadi anak SMA baru kelas berapa? 2 SMK. Kelas 2 SMK yang masih ngawur-ngawuran semaunya dia itu 1,4. Lu biaya iklan berapa tuh? Itu tergantung sih kalau Nggak, lagi yang bulan Februari. bulan Februari. Nah, lu ngeluarin iklan berapa? Oh, banyak banget. Banyak banget ya. Masih itu sih. Mau berapa juta? Banyak. Karena asumsinya dia kalau ngiklan itu mahal, apa-apa itu yang dilakukan itu iklannya ya keluar duit piro. Nih. Itu masa sebulan? Iya, sebulan. Masa? Iya. Wah, berarti ya. Ternyata ngiklannya dapatnya 900.000, tapi masih dapat profit berapa? 500. 500. Lumayan. Nah, jadi mindsetnya adalah
Dia modalnya 900.000 dapat 500 gitu ya. Iya. Nah, menurut lo dengan begitu sebenarnya lo ada manfaatnya nggak sih? Ada, dapat ilmu banyak dari ngulik-ngulik Tokopedia daripada diem doang kan. Cari kegiatan positif gitu. Nah, terus pengen dilanjutin apa sudah? Karena wah kok untungnya segini gitu. Pengen dikembangin sih, soalnya bosen gitu-gitu doang. Nah, terus selama ini yang dulu ya kalau jualan itu susah, menurut lu gimana? Maksudnya? Ya kan orang jualan itu susah gitu untuk nyari untung. Dan orang kan malas pengennya kerja, cari pekerja gitu karena dapat gaji gitu. Menurut lu gimana? Yang setelah lu rasain, lu masih cita-cita lu nanti benar-benar jadi seorang entrepreneur atau tetap mencari seorang pekerja atau pengen jadi bos atau jadi apa gitu dengan lu udah ngejalanin jualan gitu. Ya, Yang ada dalam benak lu gimana? ya cita-citaku tuh pengen punya bisnis sendiri, F&B ya kan. Jadi bos, terus bisa ngehidupin banyak orang, bisa bermanfaat buat orang lain ya. Tapi dimulai dari yang kecil-kecil dulu, nggak langsung gede. Semua butuh proses step by stepnya, harus dinikmatin. Terus yang tak tanya lagi, waktu itu kan lu kalau ngiklan takut, kalau udah rugi lu takut, terus sering tak bilangin lu nggak usah takut bro gitu kan, lu hajar aja iklan, dari situlah proses lu belajar. Ibaratnya kalau lu bangkrut pun lu tuh masih hidup sama emak lu, bapak lu masih ngasih makan, jadi sekarang habiskanlah jatah bangkrut lu ibaratnya gitu. Terus lu berubah nggak pola pikir lu yang tadinya gua ngiklan 100.000 rugi, 200.000 rugi gitu, terus gimana tuh? Ya enggak udah berubah sih, soalnya waktu itu kan aku ngiklan. Nah, itu belum ada pemasukan, pas ngiklan kedua kali 50.000, malah profit 300.000. Nah, gitu. Jadi dari situ dapat lu pelajaran ya. Salah satu yang penting teman-teman adalah perubahan pola pikir. Kita kalau nggak nyemplung, nggak ngerasain sendiri itu nggak nampol gitu. Bener nggak? Iya. Dulu kan ibaratnya gua sampai berbusa ngomong, lu tetap aja nggak berani kan? Malah lu kalau udah dapet untung lu simpen, lu kimpet, malah lu kasih cewek gitu. Iya, dulu ceritain nggak? Nggak masalah. Dulu kan ceritanya aku punya 2 bisnis tuh, jualan akun di Instagram sama di Show My Wonders. Nah, itu tuh dua-duanya bisa ngasilin, sebenarnya kalau nggak dijajanin semua itu bisa lebih dari 10 juta per bulan atau apa totalnya? Total semuanya dalam sebulan. Enggak. Udah keuntungan maksudnya itu keuntungan udah punya duit 10 juta. Iya, cuman aku kan banyak jajan, terus tiba-tiba tergoda dengan wanita, dengan cewek, ya udah habis. Tinggal sekarang 4 juta. Ya, bukan jangan tinggal. Alhamdulillah sih. Kelas 2 bisa menghasilkan 4 juta profit dari kerja sendiri, bukan minta-minta. Enggak dari orang. Dan enggak dari orang tua, enggak dari siapa, dari menghasilkan sendiri. Boro-boro. Saya dulu SMA gak ngerti cuy jualan, bayangin. Om Supri dulu waktu masih SMA boro-boro bisa ngerti, bisa jualan, bisa ngambil 4 juta. Ini suatu pencapaian yang jadi pelajaran buat teman-teman semua nih di Wondes. Nih masih anak SMA, terbukti dia belajarnya pun nggak saya langsung hajar ini lo nggak, cuma saya tunjukin aja pakai Tokopedia. Coba aja caranya gimana, jajal. Akhirnya mindsetnya berubah bahwa ternyata bisa kok ngasilin duit, gue masih sekolah pun. Nah, mimpi saya gini, anak-anak muda ini, mereka yang masih SMA, masih SMP melakukan ini. Nanti mereka lulus SMA udah punya pekerjaan sendiri, tinggal gitu. Karena apa? Kalau lu nyari duitnya lebih awal, ilmu lu lebih awal, bisnis lu lebih awal dimulai, insya Allah nanti di usia 20, 25 tuh udah bisa menghasilkan yang sekarang 4 juta, bisa 400 juta, 4 miliar DLL gitu. Karena yang pertama, yang terpenting apa? Pola pikir, bro. Pola pikir atau mindset ya. Ya sekarang di usia lu 17 tahun, pola pikir lu, wah iya gue jualan bisa menghasilin loh. Nah, itu sebenarnya yang pengen tak tanemin ke anak-anak muda. Jadi apapun itu teman-teman, ini pengalaman behind the scene si Samson Alif Irwandi Yudhistira yang sering saya panggil Wandi. Ternyata dia bisa menghasilkan 10 juta lah katanya waktu itu. Dan di bulan Februari dia menghasilkan 1,4. Iya. Dengan modal iklan 900. Nggak apa-apa. Enggak. Jadi gini, sebenarnya kalau kita kalkulasi itu masih
belum keren gitu ya. Tapi satu sisi pola pikirnya adalah lo yang sangat saya tanemin, lo nggak usah takut ngiklan. Ternyata lo 900 dapat 500 kurang lebih gitu ya. Nah, artinya apa? Lo tinggal naikin aja. Ini berpikir bodohnya, lo kalau 900 dapat 500, gimana lo pengen dapetin 10 juta? Caranya gimana? Iklan 10 juta. Iklannya lu naikin 9 kali. 10 kali. Kalau 9 juta berarti dapatnya berapa? 5 kali. Kalau 10, berarti 5 juta. 9 juta dapat 5 juta. Kalkulasi bodohnya gitu aja. Jadi kalau lu ngiklan 10 juta, lu dapat 5 juta. Kalau lu ngiklannya 18 juta, lu dapat 10 juta. Tinggal gitu. Jadi perputarannya ada. Dan itu ini bukan judi ya teman-teman. Jadi bisa dianalisis misalkan, oh kalau aku ngeluarin segini, ini segini. Misalkan gitu. Jadi naikin lama-lama kalau udah jago ngiklan, gua modal 50.000 dapat 1 miliar. Itu semua terjadi karena kumpulan ilmu lu yang lu dapet. Iya. Jadi mindsetnya adalah lu nggak usah takut lagi gitu. Kalau dulu ngeyel dikasih tahu, wah rugi udah rugi. Dan memang itu terjadi, jangankan ke dia yang baru kelas 2 SMA ya. Semua saya yang udah begitu. Saya yang udah dewasa aja ngiklan rugi 1 juta, aduh rasanya tuh wang gitu. Apalagi saya harus mikirin misalkan keluarga segala macam. Tapi mental itu kalau nggak kita latih, nggak kita lakukan tiap hari ya wes. Nah, dan salah satu jiwa seorang entrepreneur apa? Ngambil apa? Berani ngambil apa? Ngambil resiko. Betul. Jadi entrepreneur itu pasti rugi, resikonya lu untung gitu loh. Artinya sekarang dari lu semenjak usia segini lu udah bisa ngambil pola pikir bahwa gua harus berani ngambil resiko. Dan kita hidup sebenarnya suka tidak suka mempunyai apa? Resiko kan? Iya, bener nggak? Lu mau ambil nggak lu ambil, lu tetap aja dapat resiko. Dapat kenanya. Ya mendingan gue ambil dong. Lu mau diem aja nih coy, gitu ya kan? Ibarat lu resiko nggak dapat apa-apaan. Nah, lu misalkan lu nyobain gagal salah, lu bangkrut, itu ilmu. Tapi kalau lu diem aja, lu nggak ngapa-ngapain, lu sampai tua cuma nganga dong. Teman-teman lu udah ke laut, udah punya segala macam, udah berkarya apa-apa, lu cuma nganga, lu jadi penikmat doang. Betul nggak? Iya. Nah, teman-teman yang muda-muda, ayo habiskan jatah gagalmu. Terus ya coba terus. Jatah gagal saya masih banyak. Iya, kita semua masih punya jatah gagal. Intinya ya yang ini ternyata kolaborasi dengan Wondes, dengan anak yang masih SMA bisa kok gitu ya, bisa menghasilkan. Belum lagi yang lain-lain ya, kalau yang reseller udah jago ya beda lah, mereka hasilnya udah crazy rich gitu ya. Nah, terus sekarang yang lu impikan apa di Tokopedia yang lu ulik-ulik? Apaan? Yang nge-branding lu, misalkan lu jualan lu makin oke gitu. Apakah iklan lu mau naikin, apa lu bikin konten yang lebih menarik, apa-apa yang akan lu lakukan? Yang pertama itu aja sih, ningkatin penjualan nah, ya. Caranya ya lu harus ningkatin kualitas lu, kayak gue sendiri, maksudnya bukan nyuruh orang. Ya aku ngomong sama ini. Iya, tapi sih aku yang aku tak lakuin gitu. Aku yang lakuin ningkatin kualitas gambarnya gimana, deskripsinya, dekorasi tokonya lebih bagus lagi biar orang tuh tertarik buat ke toko lo dan beli produk lo gitu. Produk gue. Iya, produk gue ya. Jangan midatoin orang. Iya. Ya ceritanya aku pengen aku ulik-ulik guys, teman-temanku semua di sahabatnya Wondes ya, sama Wondes gitu, bahwa nih saya ingin anak-anak muda ini seperti dia nih, masih kelas 2 udah bisa menghasilkan, ternyata bisa sampai ke kumpul 10 juta. Bahkan mungkin kalau dikumpul dari tahun 2022 udah lebih dari 10 juta dong. Dari 2021 akhir. Nah, itu udah lebih dari 10 juta dong kalau ditotali. Lo dari penjualan lu coba dari 2001 coba cek. Gak bisa cuma beberapa 6 bulan. Coba 6 bulan berapa kalau 6 bulan? Penjualan lu dalam 6 bulan. Kalau 6 bulan bagus, Om. Ya, coba kita cek. Nih tadi sebulan dapat 4 juta. Ya kalau sebulan dapat 4 juta? Ini dari 10 Maret ya, nah, 2022. Sampai 10 Maret 2023, 2 tahun dong. Iya, ya coba aja setahun, berarti kan kita cek setahun. Bukan ini. Cek aja, coba cek. Ya pelan-pelan nih kita pastikan pelan-pelan, lagi. Coy. Ini biar dia makin semangat, nanti ada videonya, nanti kita review lagi di bulan atau berapa bulan lagi kita cek lagi gitu. Biar dia juga biar nggak nganga doang. Kalau udah di rumah cuma geletakan hanya nonton Messi. Itu dulu.
Oke, biarin videonya panjang, biarkan aja. Kita tar dulu nih, pasti lama. Santai aja. Lama apanya? Tar dulu. Kok hanya bisa yang sama sih? Kan waktu itu bisa. Kan ada per bulan, ada per tahun kali, yearly enggak tuh? Nah, ini caranya masih belum hafal. Belum hafal. Jadi pelajarannya sambil dia cari teman-teman. Kayak gimana ngejual pakai Tokopedia. Kalau saya ditanya, jujur saya sendiri bukan ahli di Tokopedia, teman-teman. Nih, 11 Maret sampai 9 Juni. 11 juta. Ini Juni tahunnya bener nggak? 2001 sampai 2023? Ini, Salah tahu. Ini 11 Maret 2002. Ini 22 juga, Cok. Oh iya. Tahunnya rubah, bro. Lebih. Tuh nggak bisa. Cuman 2 bulan. Ini berapa nih? 1, 2, 3 bulan lah. 3 bulan 3 juta. Jadi nih. Ini 3 bulan segini. 3 bulan 11 juta. Iya. Di tahun 2022 itu. Jadi aku belum tahu caranya. Mungkin teman-teman ada yang lebih. Kalau percaya Itu 11 juta. Maksudnya gini. Jadi teman-teman yang di Tokopedia mungkin bisa tahu laporan detailnya secara tahunan. Nah, saya juga jarang ngecek ya teman-teman. Cuman dia ngecek tadi bisanya katanya cuma 3 bulan itu 11 jutaan gitu. Jadi tetap ada penjualan sebenarnya. Ada banyak 122 produk. Ya, cuman yang jadi problem namanya masih SMA itu kan mentalnya juga belum mental tempur, masih anggota-anggota. Nah, saya coba motivasi terus kadang-kadang kalau nongol gitu, "Woi coy," tapi kalau dari pantauanku yang di laporan gitu bahwa jualannya lebih bagus dari aku di Tokopedia. Aku sesekali doang Tokopedia itu gitu. Karena emang ada beberapa di Somai Wondes itu yang aktif di Tokopedia dia, ya Wondes sendiri, terus sama satu reseller yang ada di Jawa Timur. Dia ini tinggalnya di Pacitan, Jawa Timur, jualannya. Dan dia yang number one dia. Kalau dia emang udah serius ya, bukan seperti dia yang masih anak SMA gitu. Dia udah keluarga, udah ya serius gitu. Udah bener-bener ditekunin. Kalau dia tuh ya dalam sebulan ya bisa nyentuh di atas 10 bahkan 20 kadang 30 juta penjualannya gitu. Ini yang udah serius. Kalau dia kan masih proses belajar dan ya namanya masih bocah kan masih mut-mutan loh. Ya nggak? Betul nggak? Tapi minimal adalah pola pikirnya si Alif udah berubah. Kalau dulu kan suruh jualan ya gitu kan nggak jelas gitu. Walaupun sampai sekarang masih nggak jelas loh ya. Iya, masih nggak jelas. Tapi ternyata setelah membuktikan dapat duit, ya semangat gitu. Kadang-kadang. Tapi minimal dalam sebulan udah dapat gope 1 juta itu cadas gitu. Bagi saya cadas. Karena saya sendiri dulu zaman SMA masih ya belum dapetin apa-apa. Dan sekarang lu kan lagi training ya. Dia di lagi salah satu perusahaan gitu ya. Dan ternyata dia ngecek kalau di Tokopedia-nya. Dan dia juga ada Tokopedia ya. Jualan spare part mobil apa, Pak? Iya, karpet mobil ya. Spare part mobil lah. Aksesoris mobil. Nah, itu di dalam sebulan tuh ngeliat omsetnya tuh bisa ratusan juta, betul? Iya, hampir 1 M. Nah, hampir 1 M. Dan dia makin termotivasi. Wah, ternyata Tokopedia juga bisa loh menghasilkan 500 juta bahkan 1 M. Nah, ini motivasi lagi. Oh iya, gue udah ngejalanin. Tinggal apa yang gue lakukan, betul nggak? Iya. Yang salah satu yang lo pantau adalah kata kunci yang unlimited, dia bilang. Iya, 50. Nah, 50. Jadi kadang-kadang kalau Tokopedia itu kan kita main kata kunci ya. Iya. Semakin banyak kata kunci, biayanya semakin mahal. Bukan gitu ya? Iya, optimasi dari Tokopedia juga makin tinggi. Nah, artinya apa? Yang perlu dilakukan dia sekarang adalah tinggal optimasi. Nah, bahasanya kan udah keren ya. Udah ngerti optimasi segala untuk di Tokopedia. Kalau teman-teman yang cuma nongkrong, cuma kongko ya sayang lu waktunya. Lu main boleh, selalu yang sering saya bilang, lu main-main aja coy gitu. Jangan lupakan masa mudamu gitu. Tapi mikir juga lu nanti nggak muda lagi. Masa SMA tuh cepet banget ya. Iya. Orang saya aja masih merasa masih zaman SMA masuk sekolah, tapi ternyata udah 45. Belum bisa apa-apa ibaratnya gitu. Nah, kalau dia udah 17 tahun udah mulai jualan, insya Allah di usia 20, 25 udah bisa berdiri lah untuk menghasilkan 10 juta sebulan udah enteng lah insya Allah. Tinggal continue aja. Insya Allah pasti kalau cuma untuk menghasilkan ngejar target 10 juta per bulan, profit, kalau di usia 17 sudah dimulai, insya Allah di usia 20 udah bisa. Iya. Asal lu konsisten. Lagi ngebangun akarnya dulu. Nah, yang penting pola pikir sebenarnya. Iya. Dan lu sekarang percaya bahwa lu dari jualan itu nggak perlu modal-modal yang gila-gilaan toh. Enggak. Lu profit, jangan lu ambil. Puterin yang biasa sering tak bilang begitu kan. Iya. Ini modal Somai juga saya tanpa modal nih sebenarnya. Dulu
dari modal saya jualan akun game, saya coba-coba. Terus sebenarnya dulu kan saya kasih ini ya, saya tarik lagi ya. Dulu si Samson ini soal jualan, ya udah lo kalau udah laku baru bayar ke aku, laku bayar ke aku gitu kan. Iya. Cuman dia otaknya ngaco, laporannya nggak jelas. Terus aku, wah ini harus tak didik, nggak bisa begini. Sekarang apa? Laku nggak laku, kalau udah ada orderan, lalu langsung bayar dulu. Artinya karena dia sebenarnya punya duit, udah yang lo tampung kan, banyak. Dia nggak mau bayar dulu, karena udah keenakan gitu kan. Nah saya latih lagi sekarang. Lu udah ada duit kan sekarang, ada backup berapa gitu, kurang lebih 6 juta bahkan lebih. 4.500.000. 4.500.000 tak bilang. Lu sekarang kalau ada barang laku langsung lu bayar dulu baru tak kasih barang. Yang pengen saya ajarkan adalah lu itu yaudah, gua udah ditolong, udah dibantu, sekarang waktunya dong gua nggak harus beban orang. Jadi gua berdiri sendiri, orang bisa makin percaya. Misalkan lu ngambil barang orang langsung lu bayar, terus lama-lama makin percaya. Jadi membangun trust di antara produsen dan lu sebagai penjual. Itu perlu banget, apalagi nanti kalau udah urusan dengan pelanggan. Jadi teman-teman dari kecil pun saya ajarkan seperti ini supaya dia mindsetnya nggak nanti. Karena apa? Hutang itu berat kawan-kawan. Kalau bisa menzerokan hutang lebih keren, betul nggak? Mending nabung daripada nyicil. Nah, dan sekarang lu jangan mindset lu dapat untung langsung hambur-hamburkan, betul nggak? Kadang gitu sih, kadang setan di kepala. Wajar. Maksudnya sekarang terpikir bahwa untung ini boleh lu nikmatin lah berapa persen kayak gitu. Tapi yang lebih besar misalkan lu dapat 500.000 lu gitu kan, lu nikmatin gocap 50 ya oke lah. 400.000 puter lagi. Misalkan 400 nanti dapat 1 juta, puter lagi buat iklan, puter lagi lama-lama lu dalam sehari bisa ningkatin 100 juta iklan per hari. Berani nggak? Iya. Berani. Kalau misalkan 100 juta per hari, lu dapat berapa tuh, cuy? Kalau 10, kalau tadi 20 juta lah, 20 juta dapat 10 lah. Berarti kalau 100 tuh 2, 3, 4, 5, 50 juta, cuy. Iya. Lumayan. Iya enggak kira. Misalkan lu untuk akhirnya lu pola pikir lu udah kalau gue ibaratnya ngumpangnya gede, just gitu kan. Apalagi dengan optimasi, misalkan jeleknya lalu misalkan lu modal 500 dapat 1 juta aja. Kan 1 banding 1 tuh. Ya kalau untuk misalkan untuk mendapatkan 100 juta tinggal jebretnya 50 juta. Itu kalau 1 banding 1. Jadi pola pikir mindsetnya inilah yang pengen saya bangun ke dia. Dan menurut lu makin semangat sama makin melehoy? Makin semangat sih. Makin semangat. Jadi yang perlu lakukan adalah optimasi. Iya, meningkatin ilmu juga. Soalnya kalau jangan nggak ada ilmu lu sama aja. Nah lama-lama pola pikirnya gini bro. Lu kan udah ngerti, udah modal apa? Hire orang, bro. Enggak, belum. Itu belum. Enggak, mindsetnya udah berani kepikir ke sana. Jadi, kok bikin konten? Ngapain kok bikin sendiri? Gue kasih orang buatin konten, bro. Contohnya saya sendiri, sekarang udah mulai begitu. Dulu juga nggak berani. Saya sekarang udah mulai apa? Bayar endorse. Jadi, kalau dulu endorse itu, harapan saya kalau nge-endorse, tujuannya adalah supaya produk saya masuk di, misalkan follower dia banyak ya, masuk ke follower dia. Tapi sekarang enggak. Nggak begitu, nggak peduli lu. Follower lu 1 juta, 2 juta bagi saya nggak ngaruh. Yang penting lu nge-endorse, gue dapet file videonya, itu yang buat ngiklan. Tapi kalau misalkan dapet followernya dia kena, ngiklan kena, cadas ya nggak? Tapi mindsetnya adalah untuk kita promo di iklan kita sendiri. Jadi jangan tergantung dari endorse. Karena saya pernah coba endorse itu juga nggak ngaruh juga. Pernah saya bayar yang udah jutaan itunya, apa namanya? Followernya, subscriber gitu ada gitu kan. Wah, nggak ngaruh. Jadi ya tetap belajar lah gitu. Jadi gimana? Makin semangat ya? Makin tertantang sih. Cita-cita lu di 2023 mau dapat omset berapa? Profit lah, jangan omset. Kalau omset tuh masih mikir lah otak lu jangan omset lagi, tapi profit. Nggak tahu. Harus berani mimpi. Gue tentukan dalam sebulan profit 10 juta, 20 juta. Bilang aja, ini yang sering saya ajak kita main alam bawah sadar. Ayo, sebutkan sekarang di video ini. Nggak usah takut, sebutin aja. Gua bisa punya tabungan profit profit per bulan lo dapat berapa? Setinggi-tingginya, yang gila-gilanya aja. Jangan takut, sebutin aja. Karena setiap kata adalah doa. 5 juta. 5 juta. Oke, iya, tapi nggak tahu kata. Nggak tahu. Tapi intinya adalah lo ucapkan kata-kata itu, Allah nanti yang mengabulkan. Jangan cuma 5 juta, 100 juta sebutin aja. Bisa. Kalau nyebutin aja takut, lu nanti akan triggernya kurang. Jadi coba sebutan, udah 5 juta atau lu rubah lagi silahkan. Di video ini kita saksikan teman-teman. Ayo.
Itu berapa? Per tahun aja ya 200 juta. Enggak, seper bulan. Per bulan yang cepat. Ya 5 dulu dah. 5. Yakin iya. dia masih takut. Ya nggak apa-apa. Iya. Kita tantang, siapa next video kita rubah lagi otaknya, mindsetnya supaya jangan takut. Jadi dia harapannya bisa dapat profit 5 juta per bulan. Untuk mendapat 5 juta kalau kayak tadi kalkulasinya gimana? Berapa lu harus ngiklan? 2 juta. 2 juta. 2 juta, 3 juta Per bulan. Per bulan. Ya udah, langsung aja hajar. Lu kan sekarang punya duit kan? 2 juta. 4,5. Nah, udah keluarkan 2 juta untuk iklan. Om Sobri berapa setiap hari? Berapa? Sekarang kisaran 300-an. Kalau sebulan berapa? 3 kali 3. 9 juta. 9 juta. Dapat kok kalau 9 juta dapat 5 juta, 10 juta dapat itu. Ya, jadi lu nggak usah takut 2 juta dapat 5 juta keren gitu kan. Om Sobri masih kurang gitu, tapi lu di Tokopedia silakan gitu. Dan saya pernah iklan itu kalau di Wondes pernah sampai tertinggi tuh di kisaran 45 sampai 60 juta. Oh. Contoh nyata gitu. Saya dulu juga nggak sama kayak dia takut. Gue ngiklan dari mana modalnya, cok gitu kan. Gila untuk ngeluarin saya dulu pertama-tama ngiklan 1,5 denger temen iklan sebulan 1,5. Beuh. Pokoknya ngebayang gimana ya untuk dapat 1 juta aja sebulan susah. Ini iklan doang dan saya kapan bisa ngiklanin. Tapi terbentuklah pola pikir itu setelah saya coba. Ya, yang penting apa? Kita ngelihat ya kalau udah mulai running, udah mulai jalan, ada analitiknya kan. Kita belajar dari situ. Oh, ini kalau gue ngiklan begini dengan begini bagus, naik turun. Ya udah pelajari itu. Sebenarnya yang lebih mantap lagi adalah lu belajar yang namanya analisa, betul nggak? Iya, analisa. Analitik, lu kalau grafik pergrafikan itu apa namanya itu? Data analitik. Dan lu ngomong itu lama-lama ada berdasarkan data. Lu jualan dulu kapan waktu namanya bahasanya apa? Scale up, ngerti gak scale up? Ya scale up tuh budget lu naikin. Lu lihat nih, oh grafiknya nih bagus nih. Misalkan setiap hari Rabu jam segini orang pembeliannya bagus nih. Nah gue gedor iklan jam segitu, gue naikin budgetnya. Nah scale up bahasanya. Nah lu lama-lama otak lu tadi udah mikirin dari situ. Oh iya, ya lu tahu polanya gitu. Modelnya apa-apa jadi tahu. Nah oke teman-teman segitu dulu nih si Samsul udah ngantuk-ngantuk. Tidur. Oke terima kasih, moga ceritanya ini jadi penyemangat. Dan nanti kita evaluasi lagi, coba cerita-cerita nyata real di lapangan ini bisa jadi motivasi teman-teman semua untuk belajar wirausaha. Dan ini termasuk video sangat panjang sampai 27 menit. Iya, siapa kan? Oke, see you. Bye-bye ke Wondes. Doain Wondes tetap makin moncer, makin bertumbuh, makin menebar manfaatnya ke seluruh penjuru dunia alam semesta. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.